Jadi untuk menuju kebahagiaan, satu-satunya jalan adalah kebaikan atau kebajikan. Kenapa? Karena dengan melakukan kebajikan, kita akan nyaman, tentram, puas, bahagia. Syaratnya untuk bahagia itu ternyata jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita tengok gagasan para filosof, gagasan para tokoh besar tentang bagaimana sih nilai-nilai, bagaimana teknik-teknik, bagaimana tips-tips, trik-trik untuk menjadi pemimpin yang baik. Karena hakikatnya setiap kita kan pemimpin. Tidak ada manusia yang bukan pemimpin. Meskipun kalau orang hidup di hutan gimana Pak? Tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa, sendirian sama sekali. Pelek, tidak ada siapapun ya. Itu pun tetap dia pemimpin, yaitu memimpin dirinya sendiri. Bahkan kabarnya justru memimpin diri sendiri itu kan tidak mudah. Mengarahkan hidup kita sesuai ideal-ideal yang kita inginkan sendiri itu pun juga tidak mudah. Maka bulan ini kita coba belajar ya bagaimana cara mimpin yang baik. Mungkin para filosof bisa lebih dalam melihat teknik-teknik, tips-tips, cara-cara menjadi pemimpin yang baik. Bulan ini kita angkat 4 tokoh. Ini sengaja saya campur dari barat, dari timur, dari Indonesia, dari Jawa kita angkat. Kita awali malam hari ini dengan beliau Aristoteles. Kemudian minggu depan kita bergerak ke zaman modern, ketemu filosof yang sering dinyinyiri gagasan-gagasannya, Machiavelli. Kemudian minggu ketiga kita masuk ke dunia Islam, ketemu seorang filosof muslim, khususnya dari gagasan-gagasan politiknya, yaitu Al-Mawardi. Dan nanti setelah itu kita bahas juga dari tradisi filsafat timur, yaitu Laozi atau Lao-Tzu yang dikenal sebagai pendiri Taoisme. Beliau juga punya konsep-konsep kepemimpinan yang luar biasa. Dan ternyata bulan ini Rabunya tidak 4 tapi 5. Maka saya ambilkan satu tokoh terakhir, salah seorang raja pujangga Jawa, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkunegoro kaping sekawan. Baik, kita mulai kajian bulan ini tentang kepemimpinan. Semoga banyak nanti ibroh-ibroh, nilai-nilai yang berharga yang bisa kita temukan sebagai bahan kita mimpin, setidaknya mimpin diri kita sendiri. Kalau dawuhnya Kanjeng Nabi kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian, katanya Kanjeng Nabi, itu pemimpin dan nanti akan ditagih pertanggungjawaban kepemimpinannya. Berarti ya, kalau tadi saya bilang bahkan memimpin diri kita sendiri juga adalah sebentuk kepemimpinan, kita juga nanti akan ditagih, ditanya bisa ndak memimpin diri sendiri, antara lain itu. Kalau sudah berumah tangga berarti berhubungan dengan rumah tangganya. Kalau sedang kuliah apa sedang bekerja punya jabatan tertentu, ya berarti di situ juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun posisi kita, apapun kedudukan kita, anugerah Allah dalam hidup kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik,
malam hari ini kita temui beliau, Aristoteles. Kata Aristoteles ini, kalau teman-teman buka buku filsafat yang bahasa Inggris, kadang-kadang ditulisnya Aristotle. Tapi kalau versi Yunaninya sendiri memang Aristoteles. Kalau bahasa Arab bahkan kadang ditulis Aristo, alif, ro, sin, to. Yang dimaksud ya beliau ini, Aristoteles. Salah seorang tokoh kunci dalam tradisi filsafat. Siapapun yang belajar filsafat tidak boleh meninggalkan beliau. Ada asumsi yang bilang bahwa semua pikiran filsafat itu hanya catatan kaki. Semua pikiran filsafat itu hanya syarahnya gagasan 3 tokoh besar Yunani. Yang pertama Sokrates, kemudian muridnya Plato, dan kemudian muridnya Plato, Aristoteles. Jadi 3 serangkai kunci tokoh filsafat. Beliau ini adalah muridnya Plato, gurunya Alexander the Great, kaisar dari Macedonia yang nanti bisa menaklukkan hampir sepertiganya dunia. Aristoteles ini tulisan-tulisannya masih bisa kita nikmati sampai hari ini dalam berbagai bidang: fisika, metafisika, logika, puisi, retorika, politik, bahkan biologi, bahkan zoologi ilmu tentang binatang. Karena memang beliau ini dikenal filosof yang mendalami banyak bidang. Kalau zaman dulu filosof itu memang lintas disiplin. Jadi seseorang dikenal dan digelari sebagai filosof itu karena ngerti banyak hal. Kalau kita hari ini kan kadang-kadang ya kalau ngerti filsafat ya pasti nggak ngerti fisika, nggak ngerti biologi, nggak ngerti sosiologi, kadang-kadang malah nggak ngerti bidang-bidang yang dekat dengan filsafat. Ngertinya ya filsafat saja, logika saja. Bahkan kadang-kadang kita memilah dengan tajam, oh kalau ini tokoh-tokoh filsafat, kalau ini tokoh-tokoh tasawuf, kalau ini tokoh-tokoh. Seolah-olah kalau filsafat itu ya itu, nggak boleh lintas disiplin yang lain. Ngaji kita ini kan sering ada yang tanya, "Loh Pak, itu ngaji filsafat kok ada tasawufnya, kok ada sosiologinya, kok ada macam-macam," kan tema kita kalau dalam ngaji. Karena memang sebenarnya karakternya filsafat itu sifatnya, kalau ilmu, kalau masakan filsafat itu seperti garam. Dia bisa ada di banyak masakan. Makanya dulu filsafat itu disebut induknya segala ilmu. Kalau orang ingin berpikir mendalam, ya jalurnya filsafat tentang apapun. Nah, maka para filosof dulu, tidak cuma filosof barat, filosof kuno Yunani, para filosof muslim pun banyak yang ilmunya lintas disiplin. Spesifikasi disiplin itu kan dikenal populer mulai periode modern di barat. Kalau dulu ya orang pinter itu biasanya pinter macam-macam. Oke, Aristoteles hidup 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ayah beliau namanya Nikomachus. Nikomachus ini dokter pribadinya Raja Macedonia saat itu. Nanti unik, anaknya Aristoteles juga, oleh Aristoteles juga diberi nama Nikomachus juga, sama kayak nama ayahnya. Karena ayahnya ini meninggal saat Aristoteles masih kecil. Ibunya juga meninggal saat masih kecil,
nanti Aristoteles diasuh oleh suaminya kakaknya, jadi diasuh oleh kakak iparnya. Umur 17 tahun oleh kakak iparnya, Aristoteles ini dikirim kuliah, sekolah di akademi yang didirikan oleh Plato di Athena. Nah, nanti Aristoteles ini menikah 2 kali. Menikah yang pertama itu temannya adiknya. Menikah yang kedua, nanti istrinya meninggal. Kemudian menikah lagi, yang dinikahi yang kedua ini kabarnya budaknya istrinya. Jadi, kalau sekarang mungkin pembantunya istrinya yang meninggal. Nah, dari istri yang kedua ini nanti dapat seorang putra yang diberi nama Nicomacheus. Sayangnya putra ini meninggal waktu perang. Masih muda ikut perang kemudian meninggal. Nah, nama Nicomacheus ini nanti diabadikan oleh Aristoteles dalam tulisannya tentang etika. Maka etikanya Aristoteles dikenal dengan nama Nicomachean Etik atau Etika Nicomachean. Kalau ada yang tanya, Nicomachean itu apa Pak? Enggak, itu nama ayahnya sekaligus nama putranya. Aristoteles ini nanti setelah belajar pulang ke Macedonia, kembali ke sana karena kemasyhuran kepandaiannya, dia nanti diangkat jadi guru privat putranya raja yang masih berumur 13 tahun, dialah Alexander the Great. Alexander the Great ini cucunya raja yang tadi ayahnya Aristoteles jadi dokter pribadinya. Nah, nanti Alexander ini diprivat oleh Aristoteles, tapi setelah nanti Alexander naik tahta jadi raja, Aristoteles balik ke Athena dan membuka sekolahnya sendiri yang nanti dikenal dengan nama Lyceum. Jadi dari situ nanti dikenal gaya ngajar yang khas dari Aristoteles di Lyceum. Lyceum ini sekolah yang sifatnya terbuka. Jadi muridnya bebas mau sekolah sambil lesehan karena sifatnya outdoor, bawa makanan, bawa macam-macam. Nah, nanti sambil Aristoteles ini ngajarnya sambil jalan-jalan di sepanjang pilarnya sekolah. Lyceum ini punya 2 sesi belajar, sesi pagi sama sesi siang. Materi-materi yang sulit diajarkan di sesi pagi. Nah, kalau yang lebih mudah diajarkan di sesi siang. Mungkin asumsinya kalau pagi kan seger, pikirannya masih jernih, maka diberi materi-materi yang sulit biar bisa masuk. Kalau siang mungkin sudah capek, diberilah materi-materi yang lebih mudah. Lah kalau ngaji ini kan malam, tambah ngeri lagi, harusnya materinya yang paling gampang itu, karena teman-teman mesti ini sambil ngantuk-ngantuk, sambil setengah liar-liar diberi materi filsafat. Ya enggak apa-apa, paling enggak jasanya ngaji kita kan bisa untuk pengantar tidur. Alhamdulillah lo orang masih bisa tidur. Oke, nah nanti Aristoteles ini akhir hidupnya sebenarnya agak kurang menyenangkan karena beliau mengasingkan diri, hidup di pembuangan. Karena setelah meninggalnya Alexander the Great, Aristoteles ini banyak dapat tuduhan. Dianggap memberontak lah, dianggap murtad kalau hari ini, melawan dewa-dewa dan macam-macam. Nah, Aristoteles ini begitu dirinya dituduh makar, dituduh murtad, terus lari meninggalkan kota, keluar kota, hidup di pembuangan.
Nah, waktu ada yang tanya pada beliau, wahai Aristoteles, sampean kok lari? Kok ndak niru gurunya Sokrates? 76 tahun yang lalu Sokrates juga dapat tuduhan yang sama, dieksekusi, meskipun kemudian namanya jadi besar. Jawabannya Aristoteles, aku tidak akan memberi kesempatan 2 kali kepada orang-orang Athena untuk berbuat dosa kepada para filosof. Ini kalau dibiarkan nasibnya mungkin seperti Sokrates, tapi katanya Aristoteles, aku masih sayang dengan kalian orang-orang Athena. Jangan sampai Athena berbuat dosa 2 kali kepada para filosof. Dan Aristoteles akhirnya hidup di pengasingan, meninggal tahun 322 sebelum Masehi. Ini beliau tahun ini berarti usianya sekitar 62 tahun. Oke, baik teman-teman, itu ya sebenarnya tidak perlu detail saya kenalkan. Beliau pastinya teman-teman juga sudah tahu dan pernah dengar tentang riwayat hidupnya Aristoteles. Beberapa kali kelihatannya juga sudah kita angkat tentang beliau. Yang masih saya ingat dulu kita pernah secara khusus membahas tentang keadilan dari Aristoteles. Sebelumnya juga pandangannya tentang etika, kalau saya tidak salah ingat. Berarti bagi yang ingin lebih dalam boleh nanti dicari rekaman-rekaman awal. Baik, kita mulai pandangan-pandangan Aristoteles yang berhubungan dengan kepemimpinan. Tolong jangan keliru ya, nanti malam hari ini kita tidak bicara tentang politik menurut Aristoteles, tapi pemimpin yang baik menurut Aristoteles. Ini karena ada ranah yang berbeda nanti kalau kita membahas politiknya. Kapan-kapan kita bahas pasti tentang politiknya. Karena di antara konsep-konsep besar yang dibawa oleh Aristoteles adalah tentang politik atau politeia. Teman-teman yang belajar filsafat politik pasti akan belajar gagasan-gagasan politiknya Aristoteles. Hanya saja malam hari ini kita masih belum membahas itu. Malam hari ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana karakter, bagaimana ciri seorang pemimpin yang baik. Ini sengaja saya ambil tema ini dulu karena mungkin saya tahu teman-teman yang mengikuti ngaji ini rata-rata masih muda. Harapan ke depannya kan mungkin sebagian akan jadi tokoh-tokoh kunci, orang-orang besar, menjadi para pemimpin di level apapun. Oke, kita mulai membahas pemimpin yang ideal, membahas karakter seorang pemimpin idaman. Ini masuk kalau dalam filsafatnya Aristoteles menjadi bagian dari konsep etikanya. Jadi menjadi bagian dari etikanya yang dikenal dengan nama virtu etik. Di etika kebajikan. Makanya konsepnya Aristoteles tentang pemimpin ideal itu kadang-kadang disebut sebagai pemimpin yang virtus. Jadi pemimpin yang bijak atau pemimpin yang bajik. Bagaimana membangun, bagaimana membentuk seorang pemimpin yang bijaksana, yang poros kepemimpinannya adalah kebajikan. Istilahnya biasanya disebut virtus leader. Bagaimana membentuk seorang virtus leader.
Berarti kita mulai dari konsep etiknya. Oke, pertama, karena kita mulai dari konsep etiknya, jangan lupa etikanya Aristoteles itu dikenal dengan nama eudaimonisme. Eudaimonisme itu etika yang fokusnya adalah kebahagiaan. Jadi, menurut etikanya Aristoteles, tujuan hidup yang paling puncak itu kebahagiaan. Setelah kebahagiaan sudah tidak ada lagi yang dituju. Kalau masih ada lagi yang dituju, ya berarti belum bahagia. Masih ada yang diinginkan lagi, belum puas, belum lega, masih ada yang diinginkan. Jadi orang yang sudah bahagia itu berarti orang yang sudah tidak ingin apa-apa lagi. Sudah nyaman, sudah lega dengan terpenuhinya keinginannya. Maka sebenarnya puncak hidup dan tujuan hidup manusia, katanya Aristoteles, itu ya kebahagiaan. Jadi yang pertama, kebahagiaan adalah puncaknya hidup. Tujuannya hidup. Kenapa disebut puncak? Karena setelah bahagia biasanya orang sudah tidak ingin apa-apa lagi. Saya sudah bahagia, Pak, tapi saya masih punya target ini, itu. Oh, kalau versinya Aristoteles berarti ya belum. Kamu belum bahagia, masih banyak yang diinginkan. Orang bahagia itu sudah tidak perlu apa-apa lagi, sudah puas. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kebahagiaan itu adalah puncaknya, finalnya, maka bahagia itu harusnya bernilai dalam dirinya sendiri. Jadi, bukan karena sesuatu yang lain. Kalau kebahagiaan ini tergantung dengan sesuatu yang lain, ya berarti dia masih belum bahagia yang sejati. Jadi bahagia itu diinginkan karena dirinya sendiri, bukan karena sesuatu yang lain. Misalnya begini, itu ilustrasi di bawahnya. Kita ingin makanan, kita ingin makan misalnya. Apakah makan itu kebahagiaan? Makan tidak bisa disebut kebahagiaan. Kenapa? Karena makan kita lakukan karena ada target yang lain yang kita tuju. Misalnya kita ingin sehat. Berarti makan ini bukan puncak, karena masih ada yang lain yang kita inginkan. Berarti dia tidak bernilai pada dirinya sendiri, tapi dia bernilai karena bersandar pada sesuatu yang lain, seperti makan dan sehat. Sementara tadi kan rumusnya, bahagia itu dia diinginkan dalam dirinya sendiri. Oke, jadi yang teori konsep kebahagiaan yang kedua, bahagia itu sesuatu yang bernilai dalam dirinya sendiri, bukan karena yang lain. Kalau kalian punya pasangan, punya pacar misalnya, kenapa engkau cinta padaku? Itu kalau masih ada sebutan yang lain dari cinta itu, berarti dia tidak bernilai dalam dirinya sendiri. Misalnya, oh karena engkau cantik, oh karena engkau menyenangkan, oh karena engkau murah senyum, oh karena engkau macam-macam, masih ada karena engkau di luar cinta itu sendiri, ya berarti itu namanya tidak bernilai dalam dirinya sendiri, tapi bernilai karena hal lain di luar dirinya. Nah, kalau ada yang seperti ini berarti belum sejati. Kebahagiaan misalnya karena makan itu belum sejati, karena dia masih ada target yang lain. Makan untuk kenyang, makan untuk sehat, makan untuk gemuk atau makan untuk diet, dan lain sebagainya. Oke, nah terus apa Pak yang bernilai
dalam dirinya sendiri, katanya Aristoteles, dalam hidup ini yang bernilai dalam dirinya sendiri itu adalah kebaikan atau kebajikan, virtu. Makanya etikanya Aristoteles sering disebut sebagai virtu etik, etika kebajikan. Baik inilah, kebaikan inilah yang adalah jalannya kebahagiaan. Jadi untuk menuju kebahagiaan, satu-satunya jalan adalah kebaikan atau kebajikan. Kenapa? Alasannya Aristoteles yang pertama karena dengan melakukan kebajikan kita akan nyaman, tentram, puas, bahagia. Jadi syaratnya untuk bahagia itu ternyata jadi orang baik. Makanya motonya Aristoteles, menjadi orang baik itu baik. Tidak ada target yang lain sudah. Jadilah orang baik. Mengapa? Karena itu baik. Jadi orang baik itu ya orang yang kebaikannya ya karena memang dia baik. Makanya virtu etik itu dikenal bermoral atau tidak bermoral, tidak dilihat dari jenis perbuatannya, tidak dilihat dari manfaatnya atau akibatnya, tapi dilihat dari karakter orangnya. Sehingga nanti dalam virtu etik, itu yang digarap itu orangnya. Jangan salah, virtu etik ini nanti diwarisi oleh banyak filosof muslim. Jadi termasuk dulu kita pernah belajar Ibnu Miskaweh, kita pernah belajar Imam Ghazali. Ini cara berpikirnya virtu etik, etika kebajikan, yang fokusnya pada membentuk karakter. Makanya kalau teman-teman belajar akhlak, mungkin lewat Imam Ghazali atau lewat Ibnu Miskaweh kan selalu diajarkan untuk membentuk karakter dengan akhlakul karimah, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang tidak takabur, menjadi orang yang tidak sombong. Ini namanya virtu etik. Nanti ada aliran etika yang tidak melihat karakter, melihat manfaatnya, namanya utilitarianisme, etika teleologis, macam-macam. Itu dulu pernah kita bahas juga. Yang ini beda dengan yang digagas oleh Aristoteles ini. Bagi Aristoteles ya kebaikan itu pertama-tama dilakukan dengan membentuk orang jadi orang baik. Kalau orang sudah dibentuk berkarakter baik, yang keluar dari dirinya itu juga adalah kebaikan. Jadi menjadi orang baik itu baik. Kalau kita jadi orang baik, yang kita lakukan baik, hidup kita juga akan jadi baik. Nah, inilah virtu etik, etika kebaikan. Ini yang disebut dia bernilai dalam dirinya sendiri. Mengapa engkau membantu orang lain? Ya karena membantu orang lain itu baik. Kalau masih ada pamrih-pamrih, saya bantu orang lain itu Pak, biar dapat imbalan penghormatan, biar dapat imbalan nama baik, atau biar nanti pahalanya dikali lipatkan. Kalau masih ada pamrih-pamrih di luar kebaikan itu sendiri, berarti kita masih namanya belum tulus, belum baik yang sejati. Maka jadilah orang baik yang sejati, melakukan kebaikan ya hanya karena itu baik. Mengapa engkau sedekah bantu orang lain? Ya karena sedekah itu baik, Pak. Jawabannya cuma itu saja, titik. Tidak ada tujuan lebih jauh, tidak ada target lebih jauh. Nah, berarti kita orang baik. Jadi orang baik itu orang yang melakukan kebaikan karena itu memang baik. Dan yang seperti ini nanti katanya Aristoteles, inilah nanti jalannya kebahagiaan. Orang lega, orang puas, karena kebaikannya tuntas.
Jadi kalau sudah tuntas itu kan enggak bisa diotak-atik, enggak bisa diganggu-gugat lagi. Ini isyarat bagi para pemimpin dan calon pemimpin. Pertama-tama harus membangun karakternya. Harus jadi orang baik dulu. Yaitu orang yang melakukan kebaikan karena itu baik. Bukan karena syarat-syarat apa atau karena tujuan-tujuan apa. Oke, kita lanjutkan. Ini uraian kelanjutannya kalau ada yang tanya. Mengapa kok kebaikan? Mengapa bukan kesenangan? Mengapa kesenangan tidak disebut, tidak dianggap jalan kebahagiaan? Kalau dijawab versinya Aristoteles ya, karena kebaikan yang sejati itu harus menunjukkan ciri bahwa itu manusia. Jadi kebaikan itu karakter yang hanya dimiliki oleh manusia. Kalau kesenangan ini bukan ciri khasnya manusia. Kenapa? Karena binatang juga nyari senengnya, nyari enaknya, nyari nyamannya hidup saja. Jadi kalau berhenti di kesenangan belum bahagia karena belum karakter manusia. Kalau kebahagiaan itu karakternya manusia. Kalau hanya kesenangan, binatang juga begitu. Jadi jawabannya itu, kalau ada yang tanya mengapa kok kesenangan tidak merupakan puncaknya kebahagiaan, tapi kebaikan. Mungkin ada yang tanya lagi yang kedua, kenapa kok bukan kehormatan? Kenapa kok kebaikan, kok tidak kehormatan? Jawabannya Aristoteles ya, kehormatan itu apa sih? Kehormatan itu kan apa yang dipikirkan orang tentang kita. Kemudian orang menilai kita tinggi, menilai kita bagus, menilai kita baik, kan itu. Orang yang mencari kehormatan itu kan sama dengan orang yang mencari pengakuan. Orang yang mencari keyakinan diri bahwa mereka ini baik. Aku ini sebenarnya baik apa enggak sih? Terus dia melacak, menurut orang-orang aku sudah baik apa belum? Ini kalau bahasa lainnya kan mencari kehormatan, mengejar kehormatan. Oh belum, saya harus melakukan yang baik lagi dan seterusnya. Berarti kehormatan ini belum puncak. Puncaknya adalah kebaikan. Jadi, oh alhamdulillah ternyata memang aku dianggap baik oleh orang lain, makanya aku dihormati. Loh, berarti intinya kan di kebaikan, bukan di kehormatan. Kehormatan itu hanya salah satu cara kita untuk tahu bahwa kita ini memang sudah benar-benar baik. Kalau orang tidak menghormati kita, menyepelekan kita, jangan-jangan kita belum baik. Oh, orang-orang kok hormat sama kita, mungkin aku sudah baik. Dihormati orang pun belum pasti kita baik. Kadang-kadang orang tertipu oleh pencitraan-pencitraan kita. Kadang-kadang orang salah tebak terhadap yang kita lakukan. Kita punya pamrih, orang tidak tahu, nganggapnya kita tulus. Tapi kita tetap dihormati. Berarti memang kehormatan ini bukan puncaknya. Jadi kehormatan itu hanya salah satu jalan yang bisa menunjukkan kita sudah baik apa belum. Berarti dia bukan kebahagiaan yang hakiki, yang sejati. Yang sejatinya tetap ada di kebaikan. Kenapa bukan kekayaan juga, Pak? Apalagi kekayaan. Kekayaan juga harusnya bukan tujuan puncak. Kita mengejar kekayaan itu kan hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kalau ada orang kekayaan untuk kekayaan, ini sebenarnya orang yang tidak pinter. Uang kita nyari uang, nyari kebutuhan hidup, itu kan untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Makanya kalau kekayaan itu hanya dikumpulkan, itu sebenarnya logika yang keliru. Uang kekayaan itu untuk memenuhi hidup. Maka hidup yang utama itu kan bukan hidup yang surplus berlebihan hal
harta benda untuk kehidupan kita, tapi kalau pas kita butuh dia ada. Maka ada yang bilang orang kaya itu sebenarnya orang yang merasa cukup. Jadi bukan orang yang banyak harta. Kalau banyak harta tapi tidak merasa cukup ya tidak kaya. Atau hartanya hanya ditumpuk saja, tidak digunakan sesuai perannya. Harta itu kan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan. Kadang-kadang hartanya banyak, dia tidak menikmati. Eman-eman hartanya, terus hidupnya malah tidak bahagia hanya untuk menjaga harta. Nah ini cara berpikir yang terbalik. Wong adanya harta, adanya kekayaan itu kan untuk memenuhi kebutuhan. Berarti orang yang kebutuhannya terpenuhi, dalam bahasa yang lain orang yang cukup, itu sebenarnya dia sudah kaya. Tidak harus numpuk harta berlebih. Buat apa harta? Ya harta untuk memenuhi kebutuhan. Lah terus ngapain harta itu ditumpuk-tumpuk saja? Ya nikmatilah untuk memenuhi kebutuhanmu. Jangan dibalik, karena ada orang yang kita sebut budaknya harta. Hartanya ditumpuk tapi hidupnya susah. Mending hartanya pas-pasan tapi juga pas dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hidupnya apa? Yo kebahagiaan tadi. Jadi harta ternyata juga belum final karena dia hanya melayani hidup manusia. Berarti dia belum kebahagiaan yang sejati. Maka memang bahagia yang sejati itu ada dalam kebaikan. Itulah virtu etiknya Aristoteles. Seorang pemimpin berarti harus mampu pertama-tama menjadi orang yang baik. Kalau dia jadi orang yang baik, pastinya dia akan bahagia. Kalau dia sudah bahagia, maka dia punya peluang untuk membahagiakan yang lain. Kalau dia sendiri belum bahagia, dia sendiri masih banyak hal yang harus dikejar dan diselesaikan dan dibereskan, ya agak susah. Kalau dia ingin membahagiakan orang lain, membereskan hidupnya orang lain. Oke, jadi dasarnya dari situ nanti. Untuk membangun konsep pemimpin yang baik. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita membentuk orang jadi baik? Bagaimana cara melahirkan orang baik? Kalau Aristoteles punya pandangan kebaikan itu lahir melalui 4 tahap, 4 cara. Yang pertama, imitasi. Yang kedua, internalisasi. Yang ketiga, aksi. Yang keempat, habit. Oke, imitasi ini berarti tahap paling awal, paling mudah, yaitu niru-niru. Kita dulu waktu kecil niru bapak ke masjid, niru bapak bantu orang lain, tetangga ikut kerja bakti. Niru bapak itu niru, atau kalau nggak niru bapak ya niru ibu, atau niru guru, atau niru tetangga, atau niru idola yang kita pahami. Ini level imitasi. Masih niru. Kalau niru ini masih hanya ikut-ikutan, belum mengerti arahnya kemana, alasannya apa, tujuannya kemana, hakikat perbuatannya seperti apa, wong hanya niru. Namanya imitasi. Ini untuk yang baru terjun ke dunia orang baik, dunia kebaikan, biasanya yang dilakukan yang paling mudah yaitu niru. Kemudian ada saatnya internalisasi. Internalisasi itu mulai dicerna oleh pikirannya, mulai dikunyah, mulai dipertimbangkan. Ini memang baik bener apa enggak? Ini memang cocok, sudah sesuai, sudah seharusnya atau tidak? Nah, ini level 2, internalisasi. Dulu kalau kita kan sering bikin pernyataan, kenapa engkau muslim, kenapa dia muslim? Ya awalnya memang imitasi.
ikut orang tua, ikut lingkungan sekitar. Tapi tidak usah pesimis. Wah, berarti Islamnya hanya Islam ikut-ikutan. Enggak. Orang itu biasanya setelah imitasi masuk ke ranah internalisasi. Wong ya dia manusia, bisa mikir, punya hati, bisa mengolah pengetahuan, bisa mengelola hal-hal yang masuk dalam dirinya. Jadi setelah imitasi yang terjadi internalisasi. Dulu ya Islamnya ikut orang tua, tapi sekarang saya tahu Islam itu ternyata memang baik. Islam itu ternyata memang sejati, memang benar. Itu terjadi internalisasi ketika akal jalan, pikiran jalan, wawasan tambah luas, tambah dewasa, terjadi internalisasi. Setelah internalisasi, lahirlah aksi. Yang beneran ini aksi versiku. Kalau tadi masih imitasi, masih niru-niru, sekarang aksinya sudah tindakanku sendiri, hasil karyaku sendiri, dengan pertimbanganku sendiri. Ini namanya aksi. Dulu sholat hanya ikut bapak ke masjid, sekarang berangkat sendiri ke masjid karena sudah tahu kalau masjid itu baik. Ini sekarang lahir aksi. Aksi ini kalau diulang-ulang terus akan jadi habit. Kalau sudah jadi habit, inilah namanya karakter, mendarah daging. Kalau aksinya tadi kebaikan, lahirlah habit kebaikan dalam dirinya, karakter kebaikan dalam dirinya, lahirlah orang baik. Berarti orang baik itu adalah orang yang habitnya kebaikan, orang yang karakternya adalah kebaikan. Jadi lahirnya orang baik itu kapan? Ternyata tidak ketika dia melakukan kebaikan, tapi ketika kebaikan ini jadi habit. Kalau sudah jadi habit, dia mendarah daging. Kalau bahasanya Ibnu Miskaweh atau Imam Ghazali, dia akan keluar secara spontan. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya karakter baik, berarti dia harus punya habit yang baik. Kalau bahasa agama punya akhlak yang baik. Cirinya akhlak apa? Keluarnya sejadi spontan. Kapan dia bisa jadi habit dan keluar spontan? Berawal dari aksi yang berulang-ulang. Lama-lama mendarah daging. Jadi yang spontan tidak bisa. Spontan melakukan kebaikan. Itu jenisnya sudah kebaikan, tapi belum jadi karakter, belum jadi watak. Jadi tadi ada imitasi. Imitasi ini sebenarnya perbuatannya juga sudah baik. Hanya saja masih niru orang lain. Kalau masih niru kan belum bernilai dalam dirinya sendiri. Masih bersandar pada luar dirinya. Setelah itu internalisasi. Internalisasi ini berarti memasukkan dalam diri, setelah itu dilakukan. Aksi. Dari aksi nanti jadi habit. Ketika aksi yang baik ini diulang-ulang, maka kebaikan-kebaikan insidental itu belum bisa kita sebut mencerminkan akhlak yang baik. Biasanya yang insidental itu muncul karena kepentingan-kepentingan tertentu. Kebaikan itu sejati kalau sudah mendarah daging, jadi karakter. Disitulah lahir orang baik, orang yang karakternya baik. Jadi di situ nanti keluarlah konsep virtu etik, etika kebajikan, etika kebaikan. Nanti dari sini bisa kita asumsikan, oh berarti pemimpin itu kita harus mencari orang baik. Orang baik adalah orang yang karakternya baik. Karakter baik itu lahir dari kebaikan yang mendarah daging. Kebaikan mendalam mendarah daging ketika dia dilakukan berulang-ulang sehingga keluar otomatis spontan dalam diri orang itu selalu kebaikan.